Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurulita Putri, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Gupi Seragi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2026 Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Abdul Muthalib Samanji Ambon dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 25001000687. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Gupi Seragi. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya, seperti biasanya, agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang Ibu panggil silakan jawab hadir. Ayo. Hadir, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang hidup lebih sehat dengan makanan yang halal dan baik. Jadi kita manusia dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan halal dan baik. Halal, baik, dan juga sehat. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Dan di sini ada pertanyaan tematik. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Apa? Ya. Jadi makanan yang halal itu makanan yang diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita
breaking terlebih dahulu ya. Ya, yuk sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu halalan thayyiban tattabi'u khutuwatis innahu lakum aduwwun mubin. Nah, artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Tidak hanya makan yang halal saja, tapi juga thayyib atau baik. Nah, akan tetapi juga tidak cukup untuk makan makanan yang thayyib saja, akan tetapi juga halal. Dan juga tidak mengikuti larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada syarat makanan dan minuman untuk orang muslim. Yang pertama yaitu halal cara mendapatkannya. Artinya yaitu diperoleh dengan cara yang halal. Makanan yang halal yang jika diperoleh dengan cara yang tidak baik akan menjadi haram. Seperti apa? Seperti mencuri, terus menipu dan lain-lain. Yang kedua yaitu halal karena proses atau cara pengolahannya. Maksudnya yaitu diolah dengan cara yang halal, dan apabila makanan yang halal diolah dengan cara yang tidak baik, seperti menyembelih hewan ternak, jika disembelih tidak sesuai dengan cara yang dianjurkan syariat Islam, maka akan menjadi haram. Yang ketiga, halal karena zatnya. Halal karena zatnya itu seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada jenis makanan yang halal. Jadi makanan semua di dunia ini itu halal. Akan tetapi akan menjadi haram itu jika ada dalil yang mengharamkannya. Seperti contohnya hewan ternak. Hewan ternak contohnya apa? Sapi. Hewan ternak. Sapi, kerbau, kambing. Ya, unta juga bisa. Dan yang kedua, ini contohnya ini kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua itu semua hewan yang hidup di laut. Contohnya apa? Ikan. Ada apa lagi? Nah, jadi semua makanan yang hidup di laut itu halal dimakan, dan juga tidak perlu disembelih.
Yang ketiga, bangkai ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang halal dimakan dan juga bangkainya pun halal dimakan. Selanjutnya, makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Contohnya apa? Yang tidak mendatangkan mudarat, nasi goreng. Yang penting jangan makan makanan yang basi. Jenis makanan dan minuman yang haram. Ada dua, yaitu haram lizatihi dan haram lihoihi. Haram lizatihi itu mencakup makanan yang haram dari asalnya. Contohnya apa ini? Daging. Terus apa lagi? Darah. Terus apa lagi? Khamar. Terus apa lagi? Semua jenis burung yang bercakar. Nah, yang selanjutnya haram yang paling tinggi, yaitu mencakup makanan yang asal mulanya halal dan menjadi haram karena dari faktor luar atau faktor lingkungan. Contohnya bangkai. Terus apa lagi? Binatang yang disembeli untuk sesaji. Nah, selanjutnya manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Coba dibaca. Satu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nanti? Nah, selanjutnya Ibu. Nah, sekarang Ibu bagi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Nah, Ibu sekarang akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik atau siswa. Nanti ini ngapain, Bu? Nanti Ibu jelasin. Kalian tahu marshmallow? Pernah makan marshmallow? Ya, sekarang perhatiin. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Menjelaskan tentang apa video ini? Satu orang coba. Ya, apa coba? Yang mengandung? Menjelaskan tentang apa tadi? Makanan yang mengandung unsur babi. Nah, jadi berita ini itu menjelaskan tentang produk marshmallow yang berlogo halal dan juga BPOM akan tetapi mengandung unsur babi atau beringredient atau komposisi dari gelatin atau babi. Nah, jadi di situ coba dibuka LKPD-nya. Ada soal analisis. Contohnya kelompok 1.
Saat jam istirahat, Dani membeli jajanan di pinggir jalan tanpa melihat kebersihannya. Sementara itu, Rina memilih membawa bekal dari rumah karena mengetahui bahan dan cara pembuatannya. Kalian jelaskan analisisnya itu kenapa? Sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya dilandasi dengan ajaran Islam. Nah, silahkan dikerjakan. Nggak usah. Yang dikerjain kelompok kalian aja ya. Ini kelompok berapa? 1, nggak usah. Enggak. 2 aja, 2. Kelompok 2. Mana? Yang kelompok 3, kelompok 3. Ulangnya jadi ya. Yang kelompok 2. Dipoto aja loh, dipoto kan ada jawabannya. Ya elah. Dola. Ya, gunanya apa HP-nya itu? Mau digunain HP-nya. Bisa ya berdiri semua, berangkat tuh. Ayo berdiri. Ayo berdiri semua. Ini untuk arahnya gerakin senam gerakan otak. Yuk. Yuk, 1. Yuk, 1, 2, 3. Pimpin jari yang kiri. Ganti yo, diganti yo. Kelingking jari yang kiri. Ganti yo, diganti yo. Lima jari yang kiri. Dog. Lima jari yang kiri. Regere. Dok. Regere. Hah? Dah, renduk. Ya, sekarang presentasi yang kelompok 1. Ya, maju. Nomor 1. Hah? Apanya? Iya. Di jawabannya mana? Ya. Oh, salam. Mana? Jawabannya mana? Ya, salam. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1. Akan? Ya, bacakan yang pertama. Saat jalan yang tidak kurang yang membeli jalan tersebut karena harganya murah dan teman-temannya juga beli jajan yang sama. Nah, jawabannya Seharusnya jika apa? studi sudah melihat tidak bersih dan tidak ada Geser ke sini, geser. Ya, dia yang geser. Nah, terus seharusnya jika Rudi sudah melihat tidak bersih dan tidak ada label halal, dia harus menghindari makanan tersebut walaupun harganya murah. Karena itu melanggar ayat ekonomika yang sudah ada hadis tentang makanan halal dan thayyib. Makanan tersebut juga dapat merusak kesehatan tubuh karena tempatnya kurang bersih. Nah, baik. Apakah ada yang memberi tanggapan atau soal? Ayo, siapa? Ya, silakan. Jadi, Mengapa mungkin teman jarang memilih makanan tanpa pertimbangan yang benar, tidak sesuai dengan agama? ya silakan dijawab. Misteri kemarin adalah memilih makanan tanpa pertimbangan yang benar, tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan maka mengonsumsi makanan yang halal dan baik.
untuk ikutan dalam pengalaman dan kebersihan dapat membahayakan kesehatan dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab seorang muslim. Baik, apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan ditutup. Ada lagi yang menanggapi? Tidak? Ya, silakan tutup. Ya. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang kelompok gerak. Yang kelompok gerak. Biasa sana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dan tugas-tugas dari yang kalian kerjakan. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Coba bisa diulangi lagi, makanan yang halal itu apa? Makanan yang dan sesuai dengan syariat. Jadi sekarang coba perhatikan, ini gambar apa? Coba, apakah minuman ini halal dikonsumsi? Kenapa halal dikonsumsi? Karena? Nah, coba kalau yang ini minumannya yang haram atau halal dikonsumsi? Apa? Alkohol minuman. Kenapa haram dikonsumsi? Karena termasuk minuman yang memabukkan. Jadi makanan minuman yang haram dikonsumsi meskipun sedikit saja itu tetap haram. Nah, sebaliknya kalau ini minuman apa tadi ya, Sal? Seperti ini juga minuman yang halal, akan tetapi kalau dikonsumsi dengan berlebihan akan menjadi haram. Power up. Nah, kalian itu anak muda jangan banyak-banyak minum yang banyak gula. Yang banyak gulanya nanti efeknya akan terjadi di masa tua kalian. Nah, selanjutnya kalau sudah paham, Ibu tanya kasih kalian sekian lagi berita ini. Coba lihat. Coba. Ya. Apa tanggapan kalian tentang video ini? Apa? Ya, silakan berdiri. Terus apa lagi? Ya. Apa ini? Termasuk makanan yang haram dikonsumsi dan bagaimana jika bagaimanakah pengaruhnya terhadap diri kita? Nah, jadi bakso tikus ini tadi apa? Bacaan awalnya Nah, tadi kan videonya berkata diduga ada warung bakso yang menggunakan bakso menggunakan daging tikus. Nah, cara kalian menghadapi persoalan ini itu yang pertama kalian tabayun dulu. Apa yang tahu tabayun? Tabayun itu mengklarifikasinya terlebih dahulu.
kalian mencari bukti nyatanya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menjas atau menuduh bakso ini memiliki atau mempunyai daging tikus. Nah, kalian harus membuktikan kebenarannya terlebih dahulu dan jangan menyebarkan berita hoax. Karena berita hoax itu gampang kan tersebar. Terus yang kedua, kemudian cara kalian yaitu kalau sudah mengklarifikasinya dan tidak ada bukti nyatanya, itu sudah positif kalau kalian itu ragu kalau makan dosa itu. Jadi solusinya yaitu kalian harus mencari bukti yang nyatanya, dan kalau ragu kalian langsung pindah ke warung bakso yang lain. Dan nggak usah dimakan di tempat itu lagi. Nah, sekarang Ibu akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama apa? Allah Quran surat 68. Dan terus yang kedua bisa. Jadi tadi kesimpulannya itu kalian harus memakan makanan yang halal dan baik atau sehat. Dan juga kalian jika memilih makanan jangan hanya melihat dari produk halal, jangan dari label halal dan label BPOM-nya. Dan juga kalian harus menjaga pola makan sehat kalian untuk mendorong perilaku hidup bersih, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Nah, sudah. Baik, untuk pertemuan selanjutnya itu yaitu tentang materi hidup dengan mudah melalui ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian rangkaian pembelajaran hari ini. Banyak kesalahan, banyak kekurangan dari Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.